Halo Sobat Kampus Mengajar, sharing session antara mahasiswa kampus mengajar, DPL, kepala sekolah, dan para guru kami laksanakan pada tanggal 12 April 2022. Ini adalah sharing session yang kedua setelah sharing session pertama yang kami laksanakan di minggu awal penugasan. Kesempatan ini kami gunakan untuk mendiskusikan program kampus mengajar di sekolah. SD Katolik Pektilur adalah sekolah yang istimewa karena memiliki siswa inklusi atau berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi tantangan bagi kami untuk mendapatkan pengalaman belajar dari para guru bagaimana mengajarkan materi pembelajaran pada siswa inklusi. Hai, saya Rafli, mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 yang bertempatan di SDK Bakti Luhur. Hari ini kita akan melaksanakan sharing session pas sekolah, DPL, dan tim mahasiswa kampus mengajar angkatan 3. Ikutin kami yuk! Jadi ceritanya ini karena dari Kemendikbud meminta kami mahasiswa dan DPL itu untuk sharing session dengan Bapak Ibu semua dan Ibu Kepala Sekolah. Ini sudah pernah kita laksanakan di awal-awal ya. Jadi untuk memuaskan program kita nanti, saya pikir ini ada baiknya juga. Terkait saya ingin mengonfirmasi kepada Ibu dan Suster dan Bapak Ibu semua atas kehadiran para mahasiswa kampus mengajar ini, mereka apakah cukup merepotkan Bapak Ibu? Menyenangkan. Semoga kehadiran di sini tidak merepotkan, tapi justru bisa mensupport sekolah karena memang itu tujuannya dari mereka hadir di sini. Nah, selama mereka berkegiatan, saya sudah mendapatkan beberapa laporan dari mereka apa saja yang sudah dikerjakan. Itu masih bisa dioptimalkan Bapak Ibu. Jadi di awal kan memang kalau Kemendikbud meminta mereka untuk fokus di pembelajaran numerasi dan literasi kepada para siswa. Tapi tentu saja juga terkait dengan membackup administrasi dan juga alih teknologi. Dan mudah-mudahan mereka sudah menjalankan itu ya Ibu. Jadi misalnya saja mentransfer pengetahuan tentang adaptasi teknologi. Sudah Ibu mungkin mengajari Zoom, ya, mengajari Google Meet seperti itu. Nah, dari kesempatan ini saya sebelum kita nanti berbicara kira-kira program apa yang akan kita laksanakan sebelumnya, saya ingin mendapatkan evaluasi dari Budi dan juga Sister, Bapak Ibu guru terkait dengan keberadaan mereka selama ini seperti apa. Mungkin bisa Bapak Ibu guru yang mewakili mungkin yang memang mendampingi mereka. Nah, nanti itu memang harus ada ini ya istilahnya guru pendamping yang memang bertanggung jawab pada mereka. Itu sudah begitu ada. Nah, bagaimana misalnya evaluasi dari kegiatan mereka di sini selama ini. Jadi ini sudah terhitung 6 minggu di kepala sekolah dan siswa. Bagaimana? Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dengan kehadiran adik-adik ini. Kami membuka pintu hati kami, jadi kami menerima adik-adik untuk bergabung bersatu di SDK Pektilur. Untuk pelaporannya seawali karena adik-adik mahasiswa ini berada di kelas 1 sampai dengan kelas 6, saya minta tolong untuk tunggu kelas masing-masing untuk melaporkannya bagaimana kiprahnya adik-adik mahasiswa ini di kelas masing-masing. Ya, dan semua kan dapat ya, kelas 1 sampai kelas 6 ada ya. Ya, dipersilakan mungkin dari kelas 1 dulu. Suster Mary, Suster Christine. Banyak kalau dari kelas 1 yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk mahasiswa yang sudah sangat membantu kami di sini.
Iya. Ya. Jadi tapi untuk kami pribadi dari pendamping di kelas 1 ini, selama kami berada di sini, teman-teman adik-adikku ini mereka bisa melihat apa yang sedang kami lakukan. Maksudnya dalam hal ini bahwa mereka bisa melihat bagaimana cara kami mengajar atau bagaimana cara kami mendampingi adik-adik yang saya tahu bahwa ketiga adik-adik kami ini mereka bisa masuk untuk melihat bagaimana cara kami mendampingi adik-adik, lalu apa yang digunakan seperti yang sudah diajarkan oleh ketiga teman ini untuk Google Meet, lalu ketika menggunakan layar yang disampaikan oleh Bunga wali kelas 1 sendiri, bahwa itu yang selama ini kami lihat bahwa mereka bisa melihat atau melihatlah apa yang kami sampaikan kepada anak-anak kita. Beberapa hari yang lalu itu wali kelasnya tidak masuk, dan tiga teman ini, ketiga adik ini mereka masuk mendampingi anak-anak kita di kelas ini, dan di kelas ini ada anak inklusi juga dan juga anak-anak reguler itu. Terima kasih sudah dimakan. Google Meeting. sama Zoom. Nah, tapi itu sudah diajarkan, tapi karena kami tidak sekelanjutannya di rumah tidak bisa, sehingga saat ini masih lupa lagi cara-caranya. Karena kami tidak fokus ke situ gitu. Jadi fokus kami untuk memberi materi kepada anak-anak. Terima kasih sudah diperhatikan. Terima kasih ya, saya kelas 3. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya sebagai mahasiswa di sekolah kami. Saya yang dulunya belum paham betul tentang IT, sejak diajari sama adik-adik ini agak lumayan mengerti. Tapi belum mengerti betul, cuma agak lumayan untuk Google Meet sama Zoom. Dan yang terpenting kami bisa tahu bagaimana cara mempergunakan. Terus terang kami gaptek karena tidak usia. Dan terima kasih sama adik-adik yang sangat membantu kami dalam membantu pembelajaran. Ya, Oke, terima kasih. Saya guru kelas 4 ya. Di sini saya juga akan mungkin sama semua dari teman-teman guru bahwa teman-teman ini pertama mereka masuk dulu untuk melihat cara mengajar kami seperti apa dan sebagainya. Itu baru nanti berikutnya baru dikasih untuk mereka bisa langsung tatap muka dengan adik-adik atau anak-anak murid-murid. Karena selama ini di kelas 4 baru 1 kali ya masuknya, karena mungkin ada kesibukan lain di kelas lain, jadi baru 1 kali dengan anak-anak. Dan saat itu juga saya tidak di kelas itu pas mereka ngajar, jadi saya di kantor ada urus materi lagi, jadi itulah sangat membantu juga ya. Selain saya sibuk dengan materi, anak-anak teman-teman ini juga sangat membantu dalam pembelajaran kami. Itu mungkin itu dari kelas 4. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Saya Bu Nirmala, guru kelas 5. Pada dasarnya saya senang adik-adik turun
berada di sini bisa membantu kami. Ada beberapa hal yang memang kami belum paham, antara lain IT itu ya. Memang sama seperti Bu Sisil tadi juga, Bu Tami, kita diajari give from, meet sama Zoom. Kita saat itu kita ngerti. Nah, ketika sudah mulai sendiri agak bingung juga. Terus karena saya tanya ke Mas Raffi yang dulu pernah, ini gimana gitu. Ya bersyukur paling enggak saya tahu lah gitu ya. Tapi untuk mendalami lebih lanjut masih kurang ya gitu. Terus mengenai di kelas yang lalu itu sudah dijadwal kalau nggak salah sama Mas sama Mbaknya, ini di kelas ini, sampai di kelas ini gitu, sudah dijadwal. Pada kenyataannya masih kurang ya, kurangnya kok katanya contoh kelas 5, kalau koordinator kelas 5 nanti lah ini hari Rabu kan biasanya katanya di kelas 5, tapi kenyataannya jarang masuk. Kenapa? Mungkin pikiran saya ya mungkin masih sibuk di kelas lain, ternyata masih membantu di kelas 6 ujian. Tidak masalah, tidak apa-apa ya. Pokoknya saya ngomong sebisanya waktunya Mas atau Mbak itu. Dalam mengajar pun dia minta bahan, sudah saya beri, Mas ini tentang numerasi aja, sekarang tentang ini coba diulang ya. Masih 1 kali kalau nggak salah ya, masih 1 kali memberi, dan lumayan anak-anak juga senang gitu. Saya juga berpikir apakah itu nanti Mas atau Mbaknya itu ada semacam penilaian gitu kalau akhir selesai ini tugas di sini gitu. Iya, jadi ya terima kasih, nanti kan kita bisa bekerja sama lagi untuk di sepanjang bulan sampai akhir tahun ajaran ini ya kan, karena nanti kan nggak maksimal gitu loh kalau penilaiannya maksudnya orang per orang gitu ya. Terus yang masuk memang semuanya Mbak, bertiga masuk ngajari anak-anak, udah baik, anak-anak juga mau. Cuma saya juga minta tolong untuk anak yang begitu lemah, tolong jangan dibiarkan, tolong diatasi, dibantu. Kan ada anak yang lemah gitu, itu memang perlu bantuan kalau anak yang paling lemah. Kalau anak yang bisa ya oke lah, nggak masalah. Tapi memang ada anak yang sangat lemah sekali, itu lambat belajar. Nah, itu saya mohon untuk ditingkatkan perhatiannya itu. Terima kasih. banyak adalah membuat soal gitu. Jadi saya sering minta tolong sama Kak Rafika, ini sering
menit ini kan memang tidak tahu sama sekali ya. Kemudian dengan adanya ketiga saudari kita ini ya luar biasa sangat membantu dan sungguh berperan aktif dalam setiap kegiatan pada saat kami belajar. Ini sangat luar biasa dan sini ada teman saya menarik. Ya, apa namanya ilmu yang mereka keluarkan ini. Terima kasih. Kalau diambil kesimpulan berarti dari saya dan juga teman-teman yang ada di kelas, berarti adik-adik mahasiswa ini kita terima untuk bergabung bersama dengan kami baik di dalam praktek IT maupun di dalam pembelajaran. Ya, karena mahasiswa ini katakan ya masih belajar ya, bukan seperti Bapak Ibu guru yang sudah ada di kelas. Itu sudah saya mengatakan loh ya, kalau Bu Ana enggak. Saya katakan teman-teman sudah ahli mengajar di dalam kelasnya ya, jadi itu jadi yang hal-hal terutama yang IT tadi sungguh sangat melengkapi. Dan untuk kami administrasi kelas 6 ini kok ya tahun ini kami diberi hadiah oleh Tuhan, di mana Mbak Nana yang biasanya membantu kami administrasi guru kelas 1 ini dia masih sakit karena kecelakaan, sehingga sudah saya izin bertiga, ayo salah satu siapa diberikan ke saya untuk membantu administrasi kelas 6 ini. Ya cukup ya Mbak Nur ya, selama 3 hari ya. Iya, dari pagi sampai siang nggak istirahat ya. Sudah terima kasih luar biasa. Masuk ya. Sabtu, iya besok Sabtu karena masih ini untuk kelas 6-nya mereka masuk dari jam 8 sampai jam 11. Iya. Dengan kesimpulan kami terima, semoga apa yang diberikan adik-adik ini sungguh bermanfaat untuk kami dan mengembangkan di kehidupan ini. Terima kasih Bu. Terkait dengan programnya ke depan, kami mendapat laporan dari anak-anak bahwa sekolah juga anak-anak bisa membantu operasional tugas tadi dan juga baru yang kemarin saya sampaikan ke anak-anak begini Bu. Jadi websitenya Bakti Luhur itu kan sebenarnya sudah ada. Jadi ketika orang membuka misalnya nyari browsing di Google SD Bakti Luhur, pasti yang lama yang akan muncul daripada yang baru yang belum pernah diakses. Nah, saya dapat cerita bahwa admin yang lama memang sudah tidak lagi di sekolah. Dan saya sehingga password dan lain-lain dia pegang, jadi tidak bisa kemarin saya coba konsultasi dengan tim IT yang ada di Unpad, apakah itu bisa dibuka ulang. Jadi untuk mengetahui terus itu sebenarnya bukan sesuatu yang susah Bu. Jadi misalnya saja tahu hostingnya siapa, dan nanti mungkin akan dibedah begitu. Nah kalau misalnya memang bisa untuk dibuka kembali, maka website itu bisa diperbaharui, itu akan lebih bermanfaat. Tapi kalau misalnya ternyata tidak bisa, maka ya tugas dari mereka untuk terus kembali bikin yang baru. Jadi kita mohon izin, kami akan membuka website yang tidak apa-apa nanti jika kami sudah bisa menemukan dan bisa masuk, maka para mahasiswa ini bisa mengupdate konten-kontennya. Saya pikir pasti akan sangat banyak dan menarik. Saya mendapatkan kiriman foto-foto di mereka, kegiatannya di sekolah sangat luar biasa. Untuk mereka ke depan barangkali apalagi ya Ibu yang bisa mereka kerjakan untuk sampai dengan bulan apa Pak? Sampai dengan bulan Juni. Jadi masih ada kurang lebih 2,5 bulan. Mungkin kamu masih nunggu tangannya masih pembelajaran. Mungkin perlu kami dibekali. Mungkin nanti ya Bu, kalau bikin animasi itu memang susah, artinya kita sendiri tidak bisa. Saya tidak bisa, jadi ngajarinnya juga susah. Mungkin nanti salah satu jadi kenang-kenangan ya Karafi untuk sekolah itu dibikinkan model pembelajaran yang sifatnya mungkin bisa menggunakan yang sederhana gitu, tapi memang
medianya itu bergerak gitu, jadi tidak hanya slide gitu. Jadi nanti mungkin untuk beberapa mata pelajaran bisa ya dibuatkan khususnya bisa dikerjakan. Karena memang kalau mengajar di Zoom sama Google Meet saya pikir itu kan sister, sederhana sebenarnya, hanya kita menggunakan saja. Tapi kalau animasi kan memang tapi saya yakin anak-anak nanti bisa, mungkin beberapa mata pelajaran yang penting untuk menjelaskan misalnya bisa menggunakan media yang lebih menarik ya para siswa. Ada lagi Bapak Ibu guru? Jadi memang kan IT itu sangat kita butuhkan ketika kemarin pandemi itu ya. Jadi kita semua tentu saja berharap anak-anak bisa datang ke sini. Tapi sebenarnya biarpun pandemi sudah berakhir, IT itu memang tetap harus kita kuasai. Jadi di masa depan itu memang digitalisasi itu udah nggak bisa dielakkan. Bukan saja tentu saja untuk kepentingan sekolah, supaya anak-anak, para siswa itu juga terbiasa. Gitu. Jadi harusnya ketika ada proses digitalisasi di sekolah, di tingkatan siswa itu sudah tidak ada alasan lagi misalnya begini, begitu gitu. Karena memang ini untuk mereka. Jadi kepentingannya bukan saja sekolah, Bapak Ibu guru bisa mengoperasikan, tapi anak-anak terbiasa untuk menjadikan gadgetnya itu media pembelajaran. Jadi tidak hanya untuk tiktokan, melihat-lihat apa yang tidak berguna, tapi mereka bisa memanfaatkan gadget itu yang lebih bermanfaat. Jadi ke depan akan coba kita lagi bagaimana caranya supaya para siswa juga dikenalkan dengan digitalisasi pembelajaran. Mungkin kalau kita akan mendalami IT waktunya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu kelas sudah selesai PAT ya, ulangan akhir tahun ajaran sudah selesai, membuat rapor selesai, nah kita fokus di situ. Mungkin nanti programnya dibuat secara ini menggunakan IT itu seperti apa gitu, mungkin kita di situ ya. Kita akan menyongsong ini kurikulum merdeka. Ya, dan besok ada webinar mengenai itu. Ya memang ya harus mengikuti, Yes. Program terkuat IT. Ya. Setelah ujian-ujian berakhir sama kerjasama Ya. Karena awal masuk Bapak Ibu guru wali kelasnya sibuk dengan ulangan semester, gitu. Nah ini kelas 6, nanti kedepannya itu kelas 1 sampai kelas 5 ulangan akhir tahun, ya terus rapotan. Saya kira saya ucapkan terima kasih pada guru, suster dan Bapak Ibu guru sudah menerima mereka dengan baik. Jadi mereka kayaknya ekonomi nggak bisa enjoy. Yang penting itu ya suster, biar mereka menjalankan tugasnya gembira, belajarnya juga gembira. Ya memang betul mereka Capeknya juga capeknya tidak berasa karena gembira. Capeknya dalam situasi puasa tetapi semangat kita. Tambah ibadah. Itu saya kira cukup. Terima kasih. Jadi kapan-kapan saya boleh merepoti lagi. Kerjasama yang bukan merepoti. Baik, matur nuwun. Selamat siang. Bisa menjelaskan lewat suara yang misalnya bisa gabung lembaga ada bisa iya kita langsung menjelaskan terus materinya langsung dilihat oleh siswa gitu ya. Ya, 11 kalau ada instruksi 2 orang.
Oke Sobat Kampus Merdeka, terima kasih telah menyimak kegiatan kami, mahasiswa kampus mengajar di SD Katolik Bakti Luhur. Salam Merdeka, saya Rafli Rahmat. Saya Nuraini Widianingsih. Dan saya Fauzia Nurlaili. Dadah.